Di rapat perdana Kabinet Merah Putih kemarin, Prabowo memberikan beberapa poin penting kepada para menteri dan kepala lembaga yang baru saja dilantik. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat paripurna pertama Kabinet Merah Putih pada Rabu, 23 Oktober 2024. Semua menteri dan kepala badan yang baru dilantik hadir dalam rapat ini. Prabowo terlihat ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, duduk di tengah di antara para menterinya di kabinet. Dalam pidato pengarahannya di depan para menteri, Prabowo menyebut Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, dan kebangsaan. Berikut beberapa poin pidato Prabowo yang disampaikan di kantor Presiden, Jakarta, kemarin. 1. Pentingnya persatuan. Prabowo mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, para pemimpin politik, tokoh masyarakat, agama, dan pengusaha terus menekankan pentingnya persatuan bagi rakyat Indonesia. Kunci keberhasilan kebangkitan sebuah bangsa sepanjang sejarah adalah ketika para elitnya bisa bekerja sama dan bersatu. Persatuan ini penting agar kita bisa sepakat tentang kepentingan nasional yang inti dan vital untuk kelangsungan hidup bangsa kita, ujar Prabowo. 2. Kesejahteraan umum. Prabowo menegaskan bahwa sebagai negara yang merdeka, rakyatnya harus benar-benar merasakan kemerdekaan. Jangan sampai kita bangga jadi anggota G20, kalau masih banyak rakyat kita yang miskin dan kelaparan, ujarnya. Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hal yang mutlak, dan pendidikan menjadi prioritas yang sangat tinggi bagi negara. Saya rasa ini menunjukkan komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi anggaran untuk pendidikan di tahun 2025 adalah salah satu yang tertinggi dalam sejarah kita, mungkin untuk pertama kalinya mencapai 25% atau 20%, ujarnya. 3. Konsolidasi para menteri. Prabowo meminta para menteri, terutama yang baru dilantik, untuk segera berkonsolidasi dan mengatur semua administrasi di kementerian dan badan masing-masing secepat mungkin. Menyusun tim yang solid sangat penting. Tim yang baik dan bisa bekerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang sudah ditentukan, jelasnya. Prabowo juga menegaskan bahwa ia sangat mengutamakan kerja sama tim. Dalam waktu dekat, saya akan mengajak kalian ke Magelang untuk mengikuti beberapa hari pembekalan tambahan. Kita juga akan mengadakan koordinasi di sana, di kawasan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, ujarnya. 4. Soal jumlah kabinet. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak soal sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi IPA, pelajari lagi saudara. Kalau sudah perhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan. Saya perkuat itu, saya ada tambahan lagi badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan. 5. Soal penguatan kepala staf kepresidenan dan lembaga baru yang dibentuk. Dalam pidato perdananya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya memperkuat posisi kepala staf kepresidenan. Saya memang memperkuat itu, ujarnya. Dia juga membahas pembentukan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, yang akan bertugas untuk memantau semua program dan proyek yang sedang berjalan. Tugas mereka adalah untuk memonitor setiap program dan proyek yang kita jalankan, kata Prabowo. Selain itu, Prabowo menyebutkan pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini, menurutnya, akan fokus pada pemantauan dan pengawasan program perlindungan sosial serta bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. 6. Program makan bergizi gratis. Kemudian program makan bergizi untuk siapkan, segera kita mulai bergerak cepat, tepat sasaran,
terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Ya. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Visi Prabowo untuk Indonesia sangat ambisius, mulai dari menanggulangi kemiskinan hingga memastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi. Namun, apakah rencana-rencana berani ini benar-benar dapat mengubah bangsa? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti berita terkini.